Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid terkena penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya panas dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat sang raja tak nafsu makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah berdatangan untuk mengobatinya, namun tetap saja masih sakit. Sang raja tak mau menyerah begitu saja. Tekadnya untuk sembuh sangatlah besar. Raja pun akhirnya membuat sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapat hadiah. Berita sayembara itu pun didengar oleh Abu Nawas, dan ia pun tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Maka, tak berapa lama kemudian, ia pun berpikir keras, memutar otak sebentar. Kemudian, pergi ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rashid. Sang raja sangat terkejut begitu melihat Abu Nawas dan menawarkan diri untuk mengobatinya. "Wahai Abu Nawas, setauku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi, mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya sang raja heran. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dan dia berhasil meyakinkan raja bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Pada awalnya, sang raja tidak percaya akan penjelasan Abu Nawas tersebut. Namun, bukan Abu Nawas kalau dia tidak bisa meyakinkan lawan bicaranya. Kemudian, Abu Nawas mulai mengadakan observasi dengan menanyakan sakit dan kondisi raja. "Aku juga tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa rasanya seluruh tubuhku terasa sakit dan badanku panas. Aku merasa lesu," keluh raja. Mendengar keluhan raja itu, Abu Nawas sontak saja tertawa lebar. Tentu saja sang raja tersinggung oleh olokan Abu Nawas itu. "Tidak, Paduka. Kalau penyakit seperti itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. Raja pun kaget dan menanyakan nama obat dan di mana raja bisa memperolehnya. "Obat itu adalah telur unta. Paduka raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad," jelas Abu Nawas. Sang raja yang kepingin cepat sembuh ini sangatlah antusias sekali. Pada keesokan harinya, raja mencari obat tersebut dengan ditemani oleh pengawal dan memakai busana rakyat biasa, agar tidak dikenali oleh rakyatnya. Dia pun mengunjungi hampir seluruh pasar yang ada di kota Baghdad. Raja pun tetap mengelilingi kota walaupun pengawalnya sudah tampak kelelahan. Sang raja tampak menggerutu sambil berencana memberikan hukuman kepada Abu Nawas jika ia tak bisa menemukan obat itu. Sebelum kembali ke istananya, raja melihat seorang kakek yang membawa ranting. "Tunggu, Kek. Bolehkah saya bertanya sesuatu?" cegah Raja Harun. Setelah bertatap muka, raja merasa kasihan melihat kakek itu dan menawarkan diri untuk membawakan kayu-kayu tersebut sampai ke rumah kakek. Setelah sampai rumah dan berbasa-basi sejenak, raja pun menanyakan tentang telur unta kepada kakek itu. "Telur unta?" Si kakek kemudian berpikir sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek menjelaskan bahwa di dunia ini mana ada telur unta. Setiap hewan yang memiliki 2 daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Raja dan pengawalnya tersentak kaget mendengar penjelasan kakek itu. Raja sangat murka dan merasa dirinya telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Pada keesokan paginya, raja segera memanggil Abu Nawas untuk menghadap. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukannya unta tidak bertelur?" ujar sang raja kesal. "Betul, Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, raja memerintahkan untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu, sebelum menghukum, bagaimana kondisi kesehatan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku baik,
Tubuhku tidak lemas dan tidak pegal lagi. Jawab raja. Berarti saya berhasil menyembuhkan Paduka. Dan saya berhak untuk mendapatkan hadiah sayembara itu. Ujar Abu Nawas yang tersenyum dengan riang. Raja pun kembali mengakui kecerdikan Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.